rijaluhu fi sara. Jadilah kau seorang pemuda yang cita-citamu setinggi langit sekalipun kakimu berpijak di atas bumi. Mimpi merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Dengan mimpi kita memiliki tujuan hidup. Dengan mimpi kita memiliki motivasi mencapai target. Namun sayangnya tidak semua orang memiliki keberanian tersebut. Mereka takut itu semua tidak akan tercapai. Padahal orang yang sukses adalah orang yang optimis dengan mimpinya. Ia memiliki mindset seorang juara, ambisi mengejar cita-citanya. Bukankah di luar sana kita lihat banyak orang hebat yang kesuksesannya berawal dari sebuah mimpi? Baharudin Yusuf Habibie contohnya, seorang pemuda Indonesia yang bermimpi membuat pesawat terbang untuk Indonesia, memajukan dirgantara Indonesia. Banyak orang yang meragukan mimpi seorang Habibie, mereka menertawakannya, tapi ia tidak goyah sedikit pun. Tamat SMA, ia lanjutkan pendidikan di salah satu universitas terbaik yang ada di Jerman. Ia raih gelar magister dengan predikat cum laude dengan nilai 9,5. Kemudian ia rengkuh gelar doktor dengan predikat summa cum laude dengan nilai 10,0. There is no one believe that he is Indonesian. No one believe that. Gak ada orang yang percaya Habibie orang Indonesia. Otaknya jenius, seseorang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka tawarkan kepadanya untuk jadi warga kehormatan Jerman, tapi ia tolak itu mentah-mentah. Tahun 95, ia buktikan kepada dunia bahwa ia mampu mewujudkannya, bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berpemikiran cerdas. Ia berhasil memimpin 16.000 anak bangsa untuk mewujudkan cita-citanya membuat pesawat terbang untuk Indonesia. Pak Harto dan langit Nusantara menjadi saksi bisu kehebatan seorang Habibie. Ada banyak hal yang dapat diteladani dari seorang Habibie. Mimpinya, perjuangan hidupnya, kerja keras, sikap pantang menyerah, rasa nasionalisme, bahkan kisah cintanya dengan Ainun. Sebuah perjalanan hidup yang menginspirasi, sebuah cerita hidup yang ditulis dengan tinta emas. Yang perlu dicatat adalah itu semua berawal dari sebuah mimpi. Saudara-saudara sekalian, seorang yang bijak pernah berkata, itu bukan salahmu jika kau lahir dalam keadaan miskin, tapi itu adalah salahmu jika kau mati dalam keadaan miskin. Kamu tidak punya kesempatan untuk memilih orang tuamu. Aku ingin ayahku presiden, aku ingin bapakku kiai. Gak ada itu semua. Tetapi ketahuilah, ketika kamu dilahirkan, Allah berikan segalanya untuk menentukan masa depanmu. Ingin jadi apa kau di masa depan? Tapi ingat, itu semua harus dibarengi dengan kerja keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga ia mengubah dirinya sendiri. Kamu tidak bisa menunggu mimpi itu datang dengan sendirinya. Susi Pujiastuti, seorang menteri Indonesia yang lahir dalam keluarga miskin. Ia bahkan tidak memiliki ijazah SMA. Namun hari ini dengan mimpinya, ia bisa memiliki maskapai penerbangan pribadi. Hari ini dengan kerja kerasnya ia buktikan, ia mampu menjadi CEO perusahaan lobster terbesar di Asia Tenggara. Ma ladzata illa pada, tapi tidak ada kelezatan, kesuksesan kecuali sesudah kepayahan, kerja keras. Di dalam kitab Ta'lim karangan Al-Alamah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dituliskan, biqadril kadi yu'tama taruhu, dengan kadar kepayahan diberikan apa yang kau cita-citakan. Sebesar apa pengorbanan yang hari ini kamu lakukan, maka sebesar itulah kesuksesan yang esok akan kamu dapatkan. Hambatan, rintangan, itu semua akan selalu ada untuk mewarnai sebuah kesuksesan. Sesuatu yang payah
Semakin sulit kita mendapatkan sesuatu, maka semakin manis pula lah hasil yang akan kita peroleh. Sebuah piala itu tidak dinilai dari harganya, tetapi itu dinilai dari kerja keras, pengorbanan, dedikasi, ambisi, komitmen, waktu, keringat yang Anda keluarkan untuk mendapatkannya. Orang tuamu boleh kaya, punya uang berlimpah, memiliki jabatan yang tinggi, tetapi ketika kau bangga karenanya, you are a loser. Kamu itu pecundang. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anada. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan inilah ayahku, dia membanggakan kehebatan orang tuanya. Itu bukan seorang pemuda. Walakinnal fata, tetapi seorang pemuda, man yaqulu ha anada, inilah aku. Dia tidak pernah membanggakan kehebatan orang tuanya. Dia mencari jalannya sendiri untuk menuju kesuksesan. Itulah seorang pemuda. Yes. Adapun kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah, mulai hari ini marilah kita ubah pemikiran kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang berani bermimpi. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang dibutuhkan bangsa ini. Kamu hari ini adalah cerminanmu 5 tahun mendatang. Apa yang kamu lakukan hari ini menentukan masa depanmu, masa depan bangsamu. Maka bekerja keraslah, dan setiap paginya ambil satu langkah ke depan untuk mewujudkan cita-citamu. Success aren't made in the school. Orang sukses itu tidak diciptakan di sekolah. Success are made from something they have deep inside of them. Orang sukses itu berasal dari sesuatu yang mereka miliki jauh di dalam diri mereka. A desire, keinginan, a dream, mimpi, a vision, visi. They have to have last minute hope. Mereka harus memiliki harapan hingga saat terakhir. They have to work hard. Mereka harus bekerja keras. They have to have the skill and the will. Mereka harus memiliki kemampuan dan keinginan. But the will must be stronger than the skill. Tetapi kemauan itu harus lebih besar daripada kemampuan. Saya akhiri pidato saya pada malam yang berbahagia ini dengan sebuah kutipan dari Susilo Bambang Yudhoyono, ex-presiden Indonesia dan mantan Jenderal Besar TNI. Tidak ada jalan lunak menuju keberhasilan. Tidak bisa tiba-tiba datang begitu saja. Tetapi mereka yang mau berjuang, mereka yang mau bekerja keraslah yang akan meraih cita-citanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.